Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Dalam tafsir ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa teks itu dikategorikan menjadi dua. Dapat dikategorikan sebagai teks suci, kemudian teks profan. Yang dimaksud dengan teks suci adalah teks yang diyakini bahwa teks tersebut berasal daripada Tuhan. Sedangkan teks profan adalah teks yang bersumber daripada buah pikir manusia. Teks suci dalam hal ini kita sebagai muslim meyakini bahwa Al-Quran itu berasal dari Tuhan. Jadi diyakini penciptanya adalah Tuhan, autornya adalah Tuhan. Sedangkan teks profan adalah teks yang berasal dari karya manusia. Misalnya tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari dan sebagainya. Nah, dalam tafsir Gracia dalam tulisannya Theory of Textuality menyebutkan bahwa fungsi tafsir itu tiga. Satu, historical function. Yang kedua sebagai meaning function. Ketiga sebagai implicative function. Yang pertama, historical function. Apa yang dimaksud dengan historical function? Jadi menurut Gracia, seorang mufassir harus mampu untuk merecreate kembali pesan inti yang diharapkan oleh author ke dalam hati audiens kontemporer. Jadi seorang mufassir harus mampu menangkap pesan yang diharapkan oleh pencipta teks, kemudian menanamkannya di hati audiens kontemporer, jadi manusia saat ini. Lantas mungkin teman-teman bertanya, bagaimana mungkin kita bisa menangkap pesan teks, pesan autor, jika autornya telah berlepas diri terhadap teksnya? Kita tidak mungkin mengkonfirmasi Tuhan bagaimana apa yang dimaksud Tuhan terhadap teks Al-Quran ini. Maka dari itu Abdul Darras menyebutkan fakana al-haqqu bilughatil arabiyyah ruknan min arkanin ijtihadi. Jadi mempelajari atau mengetahui bahasa Arab itu merupakan rukun daripada seorang yang ingin melakukan ijtihad. Jadi seorang jika ingin melakukan ijtihad menafsir teks Al-Quran itu, dia harus memahami bahasa Arab. Sebab Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Lebih dalam daripada itu, Asy-Syatibi mengungkapkan bahwa tidak mungkin seorang mampu untuk menangkap pesan teks inti kecuali dengan memahami bahasa Arab yang dipahami oleh bangsa Arab abad ke-7 Masehi. Mengapa spesifik abad 7 Masehi? Sebab mereka lah audien historical. Mereka yang melingkupi sekeliling Nabi ketika Al-Quran itu diturunkan. Sebab bahasa, apapun bahasanya, akan mengalami dua kemungkinan. Satu, dia mengalami sinkronik. Dua, dia mengalami diakronik. Sinkronik artinya dia tetap tidak berubah, baik struktural, pelafalan, ataupun maknanya. Sedangkan diakronik mengalami perubahan, baik perubahan itu struktural, pelafalan, ataupun makna. Sebagai contoh, perubahan dalam struktural, penggunaan kaf. Kaf pada masa lalu itu digunakan sebagai kaf tasbih, perumpamaan. Ka anta Muhammad kasyamsi. Jadi engkau Muhammad bagaikan matahari. Jadi kaf tasbih. Tetapi masa sekarang itu tidak digunakan lagi sebagai perumpamaan. Misal kita akan mengatakan engkau seorang mufassir wajib untuk memperhatikan bahasa Arab misalnya. Maka kita katakan yajibu alayya ka mufassirin an atama bil lughatil arabiyyah. Jadi wajib bagi kamu mufassir, kamu mufassirin. Jadi tidak digunakan lagi sebagai perumpamaan. Itu perubahan dalam struktural. Kemudian ada contoh perubahan secara makna. Misalnya kata ikhlas. Ikhlas saat ini dipahami sebagai melakukan amal, baik itu mahdhah ataupun ghairu mahdhah, ibtigha'a li mardatillah, untuk mendatangkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita pahami saat ini kata ikhlas. Tetapi bagaimana Al-Qur'an mengartikan kata ikhlas? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan illa liya'budullah, kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, apakah diartikan sebagai mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat terjemahannya. Dan merekanya siapa? Merujuk kepada siapa? Lihat ayat sebelumnya, Allah sebutkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi mereka ahlul kitab yang dimaksud. Dan mereka ahlul kitab tidak diperintahkan illa liya'budunallah, kecuali menyembah Allah
Mukhlisina lahuddin, apakah meraih ridho daripada Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak, sebab mereka belum beriman. Maka mukhlisina yang tepat di situ, sebagaimana dalam bahasa disebutkan akhlasa yukhlisu ikhlasan, itu memurnikan. Maka yang dimaksud ikhlas di situ, mukhlisina di situ adalah memurnikan, mukhlisina lahuddin, memurnikan agama. Nah, jadi ada perubahan. Bahasa apapun bahasa itu mengalami perubahan. Ada yang berubah, ada yang tetap. Maka dari itu harus, menurut Asy-Syatibi, kita memahami sebagai mufassir, harus memahami bahasa Arab, bukan cuma bahasa Arab, tetapi bahasa Arab yang dipahami audiens historikal. Dalam hal ini kita mempelajari Al-Quran, maka kita harus memahami bahasa Arab yang dipahami oleh bangsa Arab abad ke-7 Masehi, untuk menemukan apakah ada perubahan atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah untuk menemukan pesan yang diharapkan oleh author. Langkahnya ada dua. Pertama, kita dapat lakukan intratextuality dan intertextuality. Intratextuality adalah bagaimana kata dalam teks itu dipahami dalam kitab yang sama. Dalam ulumul Quran, bahasa ulumul Quran disebut dengan munasabah ayat. Jadi ayat satu menafsirkan ayat yang lain, tapi dalam kitab yang sama. Nah, seperti itu. Contohnya Allah sebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang muttaqin. Nah, siapa orang yang muttaqin itu? Ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Ayat berikutnya yang menyebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi yang dimaksud dengan muttaqin adalah mereka yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit, mereka yang menahan marah, mereka yang memaafkan, mereka yang berbuat ihsan. Nah, itulah orang-orang yang muttaqin. Jadi ayat tersebut ditafsirkan dengan ayat berikutnya tapi dalam kitab yang sama. Itu disebut dengan intratextuality. Oke, langkah berikutnya intertextuality. Jadi bagaimana kita menafsirkan ayat tersebut dengan dari kitab yang lain, dari luar kitab. Misalnya Allah perintahkan aqimis shalah. Nah, dirikanlah salat. Tapi kita tahu tidak dijelaskan secara detail salat itu seperti apa. Maka kita melihat dalam hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Nabi katakan, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Jadi dalam kitab yang lain, dari luar kitab menafsirkan tersebut. Oke, contoh lainnya dalam intratextuality dan intertextuality ini, misalnya dalam surah Al-Maidah ayat 51, Allah sebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Yang saat ini diterjemahkan, janganlah kamu orang-orang beriman menjadikan Nasrani dan Yahudi itu sebagai pemimpin. Aulia itu diterjemahkan sebagai pemimpin saat ini. Oke, kita lihat secara intratextuality dan intertextuality-nya. Intratextuality, bagaimana ayat tersebut ditafsirkan dalam kitab yang sama. Allah menyebutkan dalam Al-Quran di ayat yang lain, dalam kitab yang sama disebutkan, "Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun." Sesungguhnya aulianya Allah, inna awliya Allah la khawf, tidak ada rasa takut bagi mereka. Apakah aulia ini cocok bila kita terjemahkan sebagai pemimpin? Apakah ada pemimpinnya Allah? Tentu tidak. Maka dalam bahasa kita temukan bahwa aulia itu dapat diartikan sebagai wilayah, juga sebagai walayah. Wilayah berarti pemimpin, kalau walayah berarti teman dekat. Berarti yang cocok dalam ayat ini, inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, itu yang dekat dengan Allah. Ya, sesungguhnya yang dekat dengan Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak cocok diartikan sebagai pemimpin. Oke. Nah, kita lihat dalam kitab yang lain. Ini masih dalam kitab yang sama. Oke. Sekarang intertextuality-nya dari kitab yang lain. Misalnya dalam hadis, Nabi menyebutkan man ada li waliyan. Man ada li waliyan faqad adzantu bihar. Jadi siapa yang memusuhi temanku, ya, lebih tepatnya diartikan sebagai teman, wali. Keliru kalau diartikan sebagai pemimpin. Barang siapa yang memusuhi pemimpinku, tidak ada pemimpinnya Nabi. Nabi sendiri sebagai pemimpinnya pada masa itu.
Jadi lebih tepat diartikan sebagai teman. Barang siapa yang memusuhi temanku, faqad adzantu bil harb. Jadi aku mengumumkan perang. Teman Nabi itu bisa Abu Bakar, Umar, Utsman, Bilal bin Rabah dan sebagainya. Ya, jadi secara intratekstuality dan intertekstuality kita menemukan bahwa yang dimaksud dengan aulia itu bukan pemimpin tetapi teman. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman. Berikutnya kita lihat asbabun nuzulnya. Mengapa ayat ini melarang Yahudi dan Nasrani sebagai teman? Pada masa Nabi ada orang Yahudi dan Nasrani yang merupakan warga Madinah yang dipimpin oleh Nabi, membocorkan strategi perang kepada kafir Quraisy. Maka turunlah ayat ini menegur, jangan kamu jadikan Yahudi Nasrani itu sebagai teman. Tetapi bukan soal agamanya Yahudi Nasrani, tidak, tetapi perilakunya mereka, yaitu membocorkan strategi perang rahasia negara kepada musuh. Ini merupakan perilaku tercela, pengkhianat. Nah, perilaku inilah yang dicela oleh Al-Quran. Jadi jangan menjadikan yang pengkhianat itu sebagai teman. Bukan Yahudi Nasraninya, bukan. Walaupun dia Muslim, jika dia memiliki sifat seperti itu, sifat pengkhianat, maka jangan jadikan ia sebagai teman. Maka surah Al-Maidah ayat 51 itu kita dapat kesimpulan bahwa tidak boleh kita sebagai orang yang beriman ini menjadikan orang-orang yang pengkhianat itu sebagai teman.